Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Nurdiansyah dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif dari kelas B 2025B dengan NIM 250919270003. Di sini saya akan mengungkap atau menjelaskan apa itu kekuatan fungsi matematika dasar. Oke. Apa itu fungsi matematika dasar? Fungsi matematika adalah alat penting yang menggambarkan hubungan antar besaran. Fungsi ini menerima masukan, memprosesnya melalui aturan tertentu, dan menghasilkan keluaran yang unik. Contohnya, masukan dan keluaran. Setiap fungsi memiliki input domain dan output range yang unik. Berdasarkan aturan, suatu aturan atau rumus yang telah ditentukan menetapkan bagaimana input diubah menjadi output. Permodalan realitisnya, fungsi membantu kita memodelkan fenomena dunia nyata, mulai dari tren sederhana hingga sistem yang kompleks. 1. Fungsi linier jalur lurus. Fungsi linier menghasilkan garis lurus saat digrafikan, sehingga sangat cocok untuk memodelkan hubungan langsung dan proporsional. General formula atau rumus umumnya Fx sama dengan Mx plus C. Ini grafiknya. Ya, untuk yang M atau gradien, kemiringan garis yang menunjukkan kemiringannya, ini yang miring itu. Kalau Y titik C, titik potong sumbu Y, yaitu titik di mana garis memotong sumbu yang tengah. Yang kedua ada fungsi kuadrat, kurva pola. Fungsi kuadrat menghasilkan parabola pada grafik yang banyak digunakan untuk memodelkan gerak proyektif atau masalah optimasi. Karakteristik utama kurva terbuka ke atas atau ke bawah, memiliki titik puncak, titik minimum atau maksimum, yang mempunyai rumus X sama dengan AX2 atau AX kuadrat ditambah BX plus A menentukan arah pola positif untuk ke atas, negatif untuk ke bawah. Kalau B sama C, posisi pengaruh dan intercept. Contoh dalam tindakan atau contoh soalnya adalah Fx sama dengan X dibagi 2 dikurangi 4 dikali ditambah 3. If X sama dengan 2, F 2 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi 4, 2 ditambah 3 sama dengan 4 dikurangi 8 ditambah 3 sama dengan negatif 1. 3. Fungsi eksponensial pertumbuhan dan peluruan. Fungsi ini melibatkan basis konstan yang dipangkatkan dengan eksponen variabel ideal untuk memodelkan pertumbuhan cepat, seperti populasi atau peluruan, seperti zat radioaktif, yang mempunyai contoh 1. The power of change. Fungsi eksponensial menunjukkan bagaimana besaran dapat berubah secara dramatis seiring waktu. Fungsi ini sangat mendasar di berbagai bidang seperti keuangan dan biologi. Rumus the power of change yaitu Fx sama dengan A Bx. A koefisien awal atau nilai awal. Kalau B basis, jika B dikali 1 berarti pertumbuhan, jika 0 kali B kali 1 berarti peluruan. Contoh mengaplikasikannya, Fx sama dengan 2 Q.3 bagi X. Ifx sama dengan 1, F sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 2 Q.3 bagi 1. 4. Fungsi logaritmik atau inverse dari eksponensial. Fungsi logaritmik
adalah kebalikan dari fungsi eksponensial yang sering digunakan untuk mengskalakan rentang angka yang besar, seperti pada intensitas suara atau magnitudo gempa bumi. Memahami logaritma, mereka menjawab pertanyaannya, pangkat berapa basis harus dinaikkan untuk mendapatkan angka ini. Contoh soalnya itu rumus umum yaitu fx sama dengan log bx. B yaitu basis logaritma, umumnya 10, atau E untuk logaritma natural. Contoh praktisnya, fx sama dengan log 10 dikali ifx sama dengan 100, f 100 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 100, 10 dikali 2. Fungsi konstan selalu menghasilkan output yang sama. Fungsi konstan adalah tipe yang paling sederhana, di mana nilai output tetap tidak berubah terlepas dari inputnya. Grafiknya berupa garis horizontal. Contohnya, keluaran tidak berubah, nilai fx selalu c, yaitu bilangan konstan tertentu. Yang kedua, representasi grafis tampak sebagai garis horizontal sempurna pada bidang koordinat. Contoh soalnya, fx sama dengan 5, nilai x fx selalu bernilai 5, x nya itu selalu 5. Dasar-dasar atau fungsi fundamental ini berfungsi sebagai dasar bagi konsep matematika yang lebih kompleks. Menguasainya membuka pintu menuju topik yang lebih lanjut. Contohnya yang satu, dasar-dasar aljabar. Itu untuk memperkuat pemahaman Anda tentang variabel, persamaan, dan pertidaksamaan. Yang kedua itu ada pemecahan masalah, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis dan memecahkan masalah di dunia nyata. Yang ketiga ada aplikasi ilmiah, yaitu lihat bagaimana fungsi-fungsi ini diterapkan dalam fisika, kimia, ekonomi, dan ilmu komputer. Yang keempat atau yang terakhir ada gerbang menuju kalkulus. Persiapkan diri untuk diferensiasi dan integrasi dengan memahami laju perubahan dan akumulasi. Oke, ini ada satu contoh soal berikut.